Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilmiah Sakinah dan di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan mesofil. Sebelumnya mari perhatikan video ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya materi apa yang menyusun tanaman agar mereka tetap dapat hidup? Seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan terdiri atas banyak sel, jaringan, dan juga organ. Jaringan pada tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi 3 macam, yakni jaringan dermal, jaringan dasar, dan juga jaringan pengangkut. Kali ini kita akan fokus kepada jaringan dasar. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan dasar? Jaringan dasar merupakan komponen utama penyusun suatu tumbuhan karena jaringan dasar ini merupakan tempat bagi jaringan-jaringan lain tertanam di dalamnya. Secara umum, jaringan dasar terbagi menjadi 3 macam, yakni jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian, apa kaitan mesofil dengan jaringan dasar? Hal ini karena mesofil sendiri merupakan salah satu jaringan parenkim yang terletak di daun. Mesofil berasal dari dua kata, yakni meso yang artinya tengah dan fil yang artinya daun. Sehingga jaringan mesofil adalah jaringan yang berada di tengah organ daun. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa kedudukan mesofil berada di tengah-tengah dan diapit oleh epidermis atas dan juga epidermis bawah. Mesofil terbagi menjadi dua bagian berdasarkan bentuk selnya, yakni jaringan mesofil palisade yang selnya berbentuk seperti tiang dengan ruang antar sel yang sangat sempit, dan juga jaringan mesofil spons yang selnya berbentuk membulat dengan ruang antar sel yang lebih luas. Jika dilihat di bawah penampang mikroskop, jaringan palisade berwarna lebih gelap dibandingkan jaringan spons. Hal ini dikarenakan jaringan palisade memiliki lebih banyak kloroplas dibanding dengan jaringan spons. Oleh karena itu, jaringan mesofil merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Sehingga mereka juga dapat disebut sebagai parenkim fotosintesis atau juga korenkim. Pernahkah kalian bertanya bahwa mereka kan jaringan mesofil, kenapa bentuk sel dan jaringan mereka berbeda? Nah, hal ini tidak lain disebabkan oleh faktor adaptasi morfologi terhadap lingkungannya. Kalau kita lihat secara seksama, tanaman darat pada bagian epidermis bawahnya terdapat banyak stomata yang berfungsi dalam pertukaran gas dan jalur transpirasi air. Stomata yang berada di epidermis bawah ini berfungsi untuk mengurangi transpirasi air saat cuaca panas. Bagian mesofil yang lebih dekat dengan stomata ini termodifikasi untuk membentuk ruang antar sel yang besar dan luas untuk memaksimalkan penyimpanan gas. Tapi, tidak semua tanaman memiliki struktur seperti ini loh. Karena struktur mesofil yang terdiri atas palisade dan spons ini hanya terdapat pada tanaman C3, yakni tanaman yang membentuk senyawa beratom karbon 3 saat pertama kali menangkap CO2. Sementara tanaman C4 atau tanaman yang membentuk senyawa beratom karbon 4 saat menangkap CO2 justru memiliki struktur mesofil yang berbeda. Pada tanaman C4, mesofil lebih rapat dan banyak mengelilingi seludang pembuluh. Struktur seperti inilah yang unik dari tanaman C4 yang selanjutnya kita sebut dengan anatomi krans. Contoh dari tanaman C3 ialah gandum, kacang-kacangan, dan sebagainya. Sementara pada tanaman C4, contoh tanamannya ialah jagung, tebu, sorghum, dan sebagainya. Jadi, apakah kalian sudah paham mengenai jaringan mesofil? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih.